Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayah Allah sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati keindahan-keindahan dunia ini. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang mampu merasa karena Allah, gigi, rahang yang masih kuat untuk mengunyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yang masih melihat karena Allah, telinga yang masih mendengar punya Allah, semuanya milik Allah, tidak ada satupun milik kita. Maka saat ini masih dititipkan kepada kita telinga ini, masih dititipkan mata ini, masih dititipkan hidup ini kepada kita oleh Allah, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita puja-puja, wajib kita puji-puji hanyalah Allah, bukan sahabat kita, bukan kawan kita. Yang wajib kita puja-puja bukan dia yang punya pangkat jabatan kedudukan. Yang wajib kita puja-puja bukan dia yang mempunyai harta kekayaan. Yang wajib kita puja-puja dan wajib kita puji-puji bukan dia yang paling kuat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang wajib kita puja dan wajib kita puji-puji. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari terus kita senandungkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat atas Rasulullah, kitalah yang nantinya akan mendapatkan syafaat langsung dari baginda Rasulullah di akhir kelak nantinya, langsung mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita sholawat, perbanyak kita mengikuti perilaku Rasulullah, perbanyak kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Maka ketika ini kita lakukan, ketika ini kita kerjakan dengan istiqomah, dengan hati yang baik, yakin, percaya kepada Allah, maka Rasulullah SAW akan menolong kita, akan memberikan kita syafaat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saling ingat mengingatkan, saling mengajak, saling nasihat menasihati. Ayo, mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, kita tumbuh kembangkan rasa kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang berhak kita puja-puja, karena hanya Allah lah yang berhak kita puji-puji, karena Allah lah yang berhak kita hormati, karena Allah maha besar atas segala sesuatu. Tidak ada yang besar di muka bumi ini, yang besar hanyalah Allah. Yang besar selain Allah kecil. Maka Allah lah yang wajib kita puja-puja, wajib kita puji-puji. Maka berimanlah, kita tumbuhkan iman kita ini sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti selamat dunia dan juga selamat akhirat. Kenapa? Karena iman kita. Karena iman itu nanti akan menyelamatkan kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari juga kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita jalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Silahkan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, silahkan bersedekah, berinfak, silahkan bantu orang lain, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, perintah-perintah Allah. Dan mari kita meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
ketika kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang nantinya akan menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita di hadapan Allah bukan karena paras yang tampan, bukan karena paras yang cantik. Baik kita di hadapan Allah bukan karena pangkat kita, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan kita. Kita baik di hadapan Allah bukan karena uang kita yang banyak, dirham kita yang banyak, tetapi baik kita di hadapan Allah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita istiqomah bertakwa kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan, kita akan menjadi baik, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti kita akan kembali ke alam yang sesungguhnya. Dunia ini tempat kita singgah, tempat kita mencari bekal, tempat kita mencari amal untuk nanti kita bawa pulang di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu akhirat. Di dunia ini itu sebentar, sekejap saja. Dunia ini tempat kita bersenda gurau. Dunia ini tempat kita menanam, dan kita akan memanennya nanti di akhirat nanti. Dunia ini hanya tempat bersenda gurau. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita kembali ke alam yang sesungguhnya, ke alam akhirat yang dimana kita akan hidup kekal abadi di dalamnya, maka akan ada manusia yang masuk ke dalam nerakanya Allah, dan akan ada manusia yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ditanya, ketika engkau mati, engkau mau masuk ke dalam mana? Semua orang pasti akan menjawab, saya mau masuk ke dalam surga, saya mau masuk ke dalam surga, saya surga. Tetapi sudahkah jawaban itu pantas dengan apa yang kita lakukan selama ini? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa penyebab terhalangnya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, tetapi tidak ada halangan. Kita masuk saja langsung ke dalam surga. Tapi akan ada orang-orang yang nanti ketika ia masuk ke dalam surga, dia terhalang. Terasa ada yang menarik-narik, terasa kok sulit kali, tinggal melangkahkan kaki saja kok susah sekali. Ternyata ada penghalangnya, ada penyebabnya mau masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai ini kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, kalau ini kita kerjakan, sangat sayang sekali kita. Satu langkah lagi kaki kita mau kita masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada halangan, ada sebab, ada yang menarik-narik kita agar kita tidak jadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab terhalangnya masuk ke dalam surga? Penyebabnya adalah, yang pertama adalah kita menjadi manusia yang zolim. Zolim itu adalah tindakan atau perilaku yang mempersulit sesama. Tabiat manusia, watak manusia, yang ada di dalam isi kepalanya, yang ada di dalam hatinya itu senantiasa mempersulit keadaan orang lain, yang senantiasa mempersusah orang lain. Tidak senang dengan orang senang, tetapi senang dengan orang yang susah. Itu zolim. Hari ini sudah berapa banyak kita mempersulit keadaan orang lain. Hari ini sudah berapa banyak kita tidak mempermudah urusan orang lain. Maka ketika kita mempersulit orang lain, membuatnya susah, membuatnya derita, maka diri kita adalah zalim. Maka
kita nanti akan terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau kita langkahkan lagi kita ke dalam surga, ada orang-orang yang menarik kaki kita. Apa katanya? Engkau dulu mempersulit aku, engkau dulu tidak mempermudah urusanku, engkau tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zalim, mempersulit keadaan orang lain. Sudah berapa kali kita mempersulit bawahan kita? Sudah berapa banyak kita mempersulit pekerja-pekerja kita? Sudah berapa kali kita mempersulit tetangga kita? Sudah berapa banyak kita mempersulit jiran kita, sahabat kita, kawan kita? Bukankah Allah yang menyampaikan kepada kita, selagi kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mempersulit keadaan orang lain, maka Allah akan mempersulit keadaan kita ketika masuk dalam surga. Salah satunya kita terhalang akibat apa? Akibat watak kita, akibat tabiat kita, tabiat yang senantiasa mempersulit keadaan orang lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang kedua adalah menolak kebenaran. Menjadi orang soleh itu harus, tetapi diri merasa lebih soleh, ini yang tidak boleh. Menjadi orang yang baik itu boleh, wajib, tetapi merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ini yang tidak boleh. Menjadi orang alim wajib, tetapi merasa dirinya lebih alim daripada yang lain, ini yang tidak dibolehkan. Sifat merasa, menolak kebenaran. Berapa banyak hari ini mungkin kita diajari oleh anak-anak kita, lalu kita bilang, saya lebih tua daripada kamu gak pantas mengajari saya lebih dahulu makan garam daripada kamu. Itu menolak kebenaran. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sering kita lakukan. Kamu jangan mengajari saya lebih kaya. Kamu jangan mengajari saya lebih tahu. Kamu jangan mengajari jangan mengajari saya, kan saya yang tahu. Ini posisi saya. Inilah menolak kebenaran. Kita tidak bisa memungkiri. Bisa jadi, boleh jadi kebenaran itu datang dari seorang anak kecil, dan bisa jadi kebenaran itu datang dari orang-orang yang sudah tua. Bisa jadi juga kebenaran itu bisa datang dari orang yang bodoh, dan sebaliknya. Terkadang orang pintar juga salah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan punya sikap merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih alim daripada yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih berilmu dari yang lain, sehingga ia tidak menerima nasihat-nasihat dari siapapun. Dan ini terjadi di antara kita. Kalau kita miskin tapi kita pintar, ucapan kita berbicara dengan dalil pun, kita menggunakan ayat pun, ucapan kita nggak akan pernah didengarkan oleh orang-orang lain. Tetapi ketika kita kaya tapi kita bodoh, ucapan kita selalu ditunggu-tunggu. Bahkan ludah kita itu menjadi motivasi buat mereka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu sudah terkikis, kebenaran itu sudah hilang. Karena apa? Karena dengan adanya uang ini, maka ubah cara pandang yang seperti itu. Kebenaran itu bukan datang dari uang. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menyampaikan kebenaran, maka terimalah kebenaran itu. Siapapun yang menyampaikan kesalahan itu, maka terimalah kesalahan itu. Jangan kita bolak-balikan yang benar menjadikan salah, yang salah menjadikan benar. Dia miskin, kita hina-hina, tidak kita anggap ucapannya. Sedangkan dia kaya, kita puja-puja, kita puji-puji karena kekayaannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran ini akan menjadi penyebab terhalangnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
ada sifat merasa. Maka sifat merasa ini adalah sifatnya para syaitan. Karena syaitan itu memiliki sifat merasa, sayalah, sifat sombong. Saya lebih dahulu kau ciptakan, kata syaitan. Kata iblis, saya lebih pintar, saya lebih alim, saya lebih banyak sholatnya, saya sudah berulang kali umroh haji. Sahabat-sahabat itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-sekali kita menolak kebenaran. Kita tidak tahu kebenaran itu datangnya dari siapa, tetapi jika itu benar, siapapun yang menyampaikannya, maka terimalah dengan lapang dada, ikhlaslah, dan ikutilah kebenaran yang kita dengar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab yang ketiga yang akan membuat manusia terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada sifat dan sikap sombong. Padahal Abdullah bin Mas'ud menyampaikan tidak akan masuk ke dalam surga apabila di dalam hati seseorang itu masih memiliki sifat dan sikap sombong, walau sombong itu hanya sebesar biji zarrah, biji sawi, tidak akan masuk surga. Jadi sombong itu akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dengan pangkatnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekayaannya, dengan hartanya, sombong, dan sombong. Maka sombong itu termaksud menolak kebenaran juga. Maka sombong akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalim, menolak kebenaran, sombong, tiga hal ini kita jauhi, kita hindari. Agar apa? Agar kita nanti mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang menghalangi jika tiga hal ini kita jauhi dan kita tinggalkan. Jangan kita mempersulitkan dengan orang lain, mari kita permudah. Jangan kita menolak kebenaran yang datangnya dari siapapun. Boleh jadi terdapat ilmu dari anak SD, boleh jadi terdapat ilmu dari anak SMP walaupun kita sudah kuliah. Bisa jadi kita mendapat ilmu dari anak-anak remaja walaupun kita sudah tua. Boleh jadi, bisa jadi kita menerima kebenaran ini dari orang yang selama ini kita anggap bodoh. Maka janganlah menolak kebenaran, dan jangan juga kita sombong, mau merasa paling kaya, merasa paling pinter, merasa paling segala-galanya dari yang lain, merasa lebih dari yang lain, sombong. Maka kita hindari, kita jauhi. Mudah-mudahan tidak akan ada yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Dan kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saya, kalian, kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penghambat, tanpa adanya halangan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi wejangan baru buat kita, agar kita nggak sombong, agar kita nggak zalim, agar kita tidak menolak kebenaran. Bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.